tiba di tempat ini dalam keadaan sehat untuk memulai kegiatan aktivitas kami guna membicarakan dan mempersiapkan hal-hal yang penting terkait dengan pelaksanaan asesmen bagi anak-anak didik yang Engkau percayakan bagi kami di setiap unit persekolahan kami. Kami mohon ratusan kepala sekolah tingkat SD MI hadir pada pagi hari ini bukan karena PLT-nya yang hebat, bukan karena sekretaris yang hebat, kabinetitas yang hebat, atau ketua MK3 yang hebat, tidak. Tapi karena Tuhan yang hebat. Kita hadir di sini karena kemurahan Tuhan. Walaupun hujan badai di luar, tapi karena komitmen kita bersama untuk memperhatikan dan memperjuangkan mutu pendidikan di Kota Kupang, maka kita semua ada di sini. Ini panggilan Bapak Ibu dan saya. Nah, hal yang sangat membanggakan juga pagi hari ini Bapak Ibu, hadir pejabat dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Kita beri tepuk tangan. Kenapa saya berkepentingan menghadirkan beliau di sini? Karena semua hal baik itu dimulai dari perencanaan yang baik. Ujungnya mau baik tergantung apa yang kita rencanakan hari ini. Ini ada korelasinya Bapak Ibu. Kalau nilai anak-anak kita mau baik, berarti apa yang harus kita perhatikan satu hari ini menjadi penting. Makanya kenapa di awal saya bilang, saya sengaja cek mana yang mewakili kepala sekolah. Rupanya hanya 2. Terima kasih, saya memberikan apresiasi yang tinggi untuk Bapak Ibu saya. Yang berikut Bapak Ibu, pekerjaan ini tentunya sudah beberapa tahun, atau kegiatan ini tentunya sudah beberapa tahun kita lakoni. Waktu pengarahan di Hotel Timur saya sudah bilang, prinsip saya sederhana. Sesuatu yang kita lakukan berulang, tapi kita masih tetap pada mindset bahwa ini pertama kali saya lakukan, maka itu luar biasa. Kenapa? Karena hal yang rutin atau hal yang kita sudah bisa, yang biasa kita bilang ini sudah biasa, itu yang akan membuat kita anggap remeh. Kenapa? Karena sudah biasa. Tidur malam tidak sembahyang pun besok bangun masih badan sehat kok. Belum tentu Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu dan saya tidak tahu ini malam kita tidur, besok kita bangun atau tidak. Tapi kalau pagi tadi kita bangun dengan badan segar Bapak Ibu, berarti rancangan Tuhan belum selesai terhadap kita semua. Oleh sebab itu, saya harapkan kita tetap ada pada pola pikir bahwa yang namanya tes kemampuan akademik itu baru pernah mau kita hadapi bulan April nanti. Sehingga tidak ada alasan Bapak Ibu bahwa kita bilang ini sudah biasa. Paling ke tahun lalu juga. Nah itu celaka Bapak Ibu. Itu celaka. Maka sekali lagi saya mengharapkan kita semua untuk berbuat seolah-olah ini baru pernah kita hadapi, sehingga persiapan kita itu lebih matang. Kenapa kami melakukan ini di jauh-jauh hari? Atau di bulan Januari kita lakukan ini, padahal kan masih bulan April. Karena kami mau memastikan kesiapan kami dan Bapak Ibu. Tryout akan kita lakukan di bulan Maret. Tryout pertama. Tryout kedua akan dilakukan menjelang tes kemampuan akademik di bulan April. Jadi ada 2 kali tryout. Oleh sebab itu, ada beberapa titipan yang saya mau sampaikan ke Bapak Ibu. Yang pertama, harus ada upaya-upaya, entah itu mau les tambahan, entah itu pembekalan tambahan, silakan dilakukan. Menurut Bapak Ibu mana yang paling bagus, silakan dilakukan. Kenapa? Karena jerih payah Bapak Ibu tidak akan sia-sia.
Saya bilang di Bapak Okto, saya mau ke depan kita harus kasih apresiasi, harus kasih penghargaan pada sekolah-sekolah yang anak didiknya itu nilai di atas rata-rata. Kalau minimal 5, atau tidak boleh dari 5, kalau itu sekolah dia tidak ada yang 5, tapi dia 6,5 di atas, kita coba perhatikan. Entah mau perbaiki sekolahnya, entah mau perhatikan kepala sekolahnya, entah mau perhatikan fasilitasnya, nah itu nanti kita pikir. Tapi harus ada reward. Begitu Bapak Okto? Harus ada reward. Supaya apa? Bukan reward yang kita kejar, Bapak Ibu, tapi kesungguh-sungguhan hati kita yang mau kita kejar. Karena Bapak Ibu, apa yang akan Bapak Ibu dan saya lakukan hari ini akan menjadi legacy ke depan untuk anak-anak kita. Ya, kemarin pada saat pelaksanaan sesi lepas pisah sambut atau pisah lepas purna tugas dengan Pak Wens Kafi. Kebetulan saya hadir Bapak Ibu. Kebetulan saya hadir dan itu pesta besar. Pesta besar. Hanya kumpul-kumpul saja. Kebetulan saya ada waktu, saya datang. Yang pimpin ibadah itu Pak Wens punya murid SD, Bapak Fraga. Nah, bagi saya itu luar biasa, Suster. Kenapa? Karena yang melepas beliau itu setelah pernah tugas itu anak muridnya beliau SD. Tapi itulah hidup kita, Bapak Ibu. Dan bagi saya bilang waktu itu kebanggaan terbesar dari seorang guru ketika lihat anak didiknya itu berdiri di depan dan bermimpi. Makanya di mana saya bilang, dalam hidup saya tidak pernah lihat ada Bapak Ibu guru yang kaya raya. Tapi saya yakin kekayaan Bapak Ibu guru itu terletak pada keberhasilan anak didik. Maka dari itu Bapak Ibu dan saya akan menjadi berkat apabila apa yang kita mau buat hari ini memang betul-betul seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Maka saya harapkan yang pertama tadi, nilai. Kalau minimal 5, jangan dibilang sudah minimal 5 saya sudah. Tapi mimpi, kalau saya sudah begitu Bapak Ibu, mimpiku di 10 atau 9, tapi kalau jatuh di 6 tidak apa-apa. Nanti yang 3 sudah di duluan. Tidak salah tuh Bapak Ibu kalau mimpinya begitu. Hanya 2 yang jawab. Tidak salah tuh Bapak Ibu. Tidak salah. Jadi saya mengajak Bapak Ibu dan kita semua bermimpi untuk anak-anak kita nilainya berapa Mama? 89. Berarti saya tagih mau menjadi. Si kemana 2? Ya mimpi itu tidak apa-apa. Mimpi besar. Itu motivasi diri Bapak Ibu. Jadi apa yang sudah terucap itu akan menjadi motivasi. Apalagi mau ucap di depan PLT, di depan dosen, ketua RK3S, di depan pengawas, di depan wartawan, di depan pejabat dari PEDA, maka akan mau perjuangkan itu. 8. Dan kalau Mama sampai itu Mama, maka saya tidak segan-segan untuk turun memberikan penghargaan langsung di sekolah ini. Kalau masuk PLT, ya. Yang berikut Bapak Ibu sekalian, jaringan perlu kita pastikan aman. Karena kalau Bapak Ibu bilang kita mimpi 10 Bapak, tapi jaringan tidak aman, maka kita sampai 10, 5 pun mungkin tidak sampai. Nah itulah gunanya kita hadir, dan itulah gunanya tryout pada bulan Maret. Sehingga pada bulan Maret ketika kita lakukan Bapak Ibu, kita nanti lihat di situ, anak-anak kita ini nilai terendahnya berapa, dan masih punya waktu 1 bulan, relatif 1 bulan atau minimal 1 bulan untuk kita benahi kenapa dia bisa di bawah 5.
Karena kalau nilai standar di paling bawah saya tidak bisa penuhi, Bapak Ibu, itu pertanyaan besar untuk Bapak Ibu dan saya. Saya tidak mau bilang untuk Bapak Mama, tidak. Kenapa? Karena bicara sekolah, bukan hanya bicara Bapak Ibu kepala sekolah, bukan hanya bicara pegawai yang ada di tempat usaha di sekolah, tapi bicara soal kami di dinas. Maka saya tidak mau membedakan antara kinerja sekolah dan kinerja dinas. Sekolah tidak beres, saya tidak beres. Maka kalau saya sudah mau bikin beres diri di dinas, Bapak Mama hati-hati. Karena sekali lagi, mindset satu kesatuan. Sekolah saya tuntut baik, saya harus berbenah dari dinas. Maka sekali lagi, kalau saya sudah mau berbenah di dinas, Bapak Ibu tunggu saja waktu. Maka saya tidak segan-segan melakukan pembenahan di tingkat sekolah. Kenapa? Karena saya mulai dari internal di dalam. Sekali lagi, saya mau mulai berbenah dari internal di dinas. Maka saya mau pastikan juga Bapak Ibu, semua hak Bapak Ibu tidak boleh terlambat. Yang namanya gaji, yang namanya hak yang itu ditentukan oleh tanda tangan PLT, saya upayakan tidak boleh terlambat. Dan segala macam pengelolaan keuangan yang bersumber dari dana BOS itu juga tidak boleh terlambat, Bapak. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita kerjasama. Kemarin Bapak Ibu bersyukur karena tidak ketemu saya. Waktu Bapak Otto panggil menjelang sore di kantor. Ada sekitar berapa sekolah itu Bapak? Hampir 100 sekolah berkaitan dengan pertanggungjawaban dana BOS. Saya mau bilang begini. Waktu saya dilaporkan di ruangan, saya kasih waktu 3 hari. Tapi Ibu Jeng bilang, Bapak Kabit sudah kasih waktu 1 minggu, Pak. Oke, saya ikut yang 1 minggu. Artinya apa? Ada bonus 4 hari untuk Bapak mempersiapkan itu. Tapi catatannya saya bilang, kalau saya hitung dari waktu itu 7 hari atau 1 minggu berarti akan selesai di tanggal 30 Desember. Saya bilang Ibu jadi cek tanggal 30 hari apa? Hari Jumat. 31 Sabtu. Padahal saya bilang 31 kayak saya laporan. Tanggal 1 hari Minggu, tanggal 2 hari Senin. Maka tadi saya masih kasih ingat Pak Bob. Tanggal 2 hari Senin saya minta laporan sekolah mana yang belum masukkan laporan. Dan sekolah itu Bapak Ibu pegang saya kata-kata pagi ini. Tanggal 2 itu saya akan kasih teguran, tembusan ke wali kota dan tembusan salah satunya ke inspektorat. Supaya kita imbang. Kami siap memberikan reward, tapi punishment juga harus jelas. Saya sudah bilang Bapak Otto, saya akan dengan sangat senang hati tidak akan intervensi Bapak Ibu punya penggunaan dana BOS di sana. Tidak ada arahan apa-apa dari PLT, karena yang menjadi kewenangan mengurus itu adalah Bapak Ibu. Iya Bapak Ibu? Betul urusannya Bapak Ibu? Bapak Ibu mau saya intervensi? Mau? Habis ini Bapak Otto data yang mau semua menghadap di ruang. Supaya saya kasih tunjuk memang nanti kau beli ini. Nah, semua sudah ada kok di jurnis. Berapa persen untuk ini, berapa persen untuk ini, itu saja. Makanya waktu pengarahan di Timur kan saya sudah bilang Bapak Ibu. Kita akan saling tergantung, ketergantungan saya di Bapak Ibu satu saja. Kepentingan saya di Bapak Ibu satu saja. Laksanakan sesuai aturan. Titik. Tidak ada koma. Titik di situ. Tidak ada arahan lain. Arahannya hanya satu itu. Laksanakan sesuai aturan. Kalau Bapak mau bilang, Bapak ada petunjuk kok? Ada. Petunjuknya apa? Itu sudah. Laksanakan sesuai aturan. Saya tidak mau kasih arahan apa-apa. Arahannya jelas sekali lagi. Laksanakan sesuai aturan. Maka
Kalau yang tidak dilaksanakan sesuai aturan, berarti tidak benar apa yang saya bilang. Itu Bapak Ibu, saya harapkan kita harus terbuka. Pada masalah di sekolah tolong sampaikan ke kami. Tapi jangan semua masalah yang ini juga Bapak Ibu semua sampai ke kami. Karena hal usaha secara kolektif di tingkat sekolah boleh cerita ke kami. Tapi kalau itu bisa diselesaikan di sekolah, maka saya akan memberikan apresiasi karena itu bagian dari fungsi kepemimpinan. Fungsi manajerial tertinggi di sekolah ada dua ini. Oleh sebab itu, kecuali Bapak sudah bisa tanggung lagi, kasih kepala sakit kami dua, saya yang berpokok. Tapi kalau hal yang menurut saya yang bisa ditangani di sekolah, maka keberadaan ketua MK3S saya tidak akan anggap lagi. Kenapa? Karena itu masalah itu bisa selesai di sekolah, kenapa sampai ke kami? Ini. Begitu ya Bapak Ketua. Ya. Supaya Bapak Ibu keberadaan MK3S organisasi yang Bapak Ibu pilih ini betul-betul ada dampak. Jangan sampai dampaknya itu hanya ada di pas mau pensiun atau ada orang mati atau ada apa, tapi tidak. Ini harus organisasi ini harus digunakan juga Bapak Ibu untuk bicarakan kegelisahan kita. Kenapa tidak anak-anak kok rendah nilainya? Nah itu baru. Dan kalau tidak, saya menganggap ada kesalahan atau kebingungan di sini. Maka saya juga siap Bapak Ketua ini ganggu setiap saat, asal itu untuk kita diskusi soal kinerja anak-anak kita, hasil didik anak-anak kita, yang walaupun nilai itu bukan satu-satunya, tapi nilai itu indikator utama juga Bapak Ibu. Untuk kita mau menilai berhasil atau tidak pola yang kita bangun selama ini. Jadi Bapak Ibu, itu saja dari saya. Saya masih lanjut, saya antarin lah. Beliau. Tinggal dia buat acara adat saja. Beliau yang sudah pakai Bapak. Itu pilihan, bukan Pak Bupati tidak tahu, tapi itu pilihan. Mereka potong 310 miliar. Kemarin harap hitung lagi, tahu potong buat. Kalau mau pulang tidur, yang penting saya sudah omong supaya nanti besok, kok Pak kami tahu soal omong-omong potong pikir biasa, kok potong biasa pemalas memang. Ya kok potong bubur lain pemalas lupa kami ini ya, begitu ya. Saya kasih tahu memang supaya jangan kaget. Jadi kalau memang mampu membiayai seluruh operasi 1 tahun, santai-santai saja, tak usah urus itu banyak. Kok marah hanya jin? Papa Mama coba kami kira BPK sudah mulai masuk, kami sudah kirim data untuk pemeriksaan. Kita omong ratusan miliar, tapi terlambat kenapa dong? Papa paling tinggi ya sekolah besar ke SMP dong 1 miliar lebih. Rata-rata kelola 300 juta, 100 lebih, 200 lebih. Bayar honor yang swasta setengah, memang tinggal hanya berapa pemerana lagi. Kalau kagak lulus gampang, tapi kalau neko-neko nah coba mencari berita sini. Iya kan? Kenapa yang lain Desember suami, yang lain tidak emosi? Kita ini saya tidak emosi, tapi memang di mana-mana ada terang yang akan mengeliputi jadi. Kita harus korek kita kepala sakit. Nah,
begitu Bapak Ibu. Tolong ya, yang belum jilid laporan tahap 2 RTS saya mengerti kemarin saya habis dari sini, saya tunggu sore sampai jam 10 maksud saya. Segera-segera disahkan supaya orang bisa print untuk ini. Sorry ya, Pak siapa? Pak Sepri. Saya segera sahkan supaya mereka bisa print kok dimasukkan juga. Bapak Ibu bisa hari Jumat selesai semua ya? Bisa ya, Pak Katiga saya jawab. Katiga selesai. Angkatannya semua merekomendasi saya. Nah itu. Kami punya kerinduan Bapak Ibu pergi seperti orang ada di kasih kosong kas. Hanya syaratnya itu, selesaikan itu ya. Bisa Jumat selesai semua ya? Yang negeri kalau tidak selesai Jumat tinggal saya buat surat Pak PLT tanda tangan naikkan ke Bapak Wali Kota ukuran dinaikkan. Malah Pak PLT sarankan tembus ke inspektor periksa kenapa berbeda. Nah kalau kita susah di tingkat itu artinya kita bukan satu keluarga besar kan. Makanya saya mohon mari, karena apa? Saya mau menyelamatkan jangan sampai orang gila langsung blokir semua. Apa itu Bapak Ibu? Oke. Yang berikut Bapak Ibu, kita ini sangat berkepentingan untuk TKA. Kemarin baru saya lihat ada beberapa daerah terkait hasil SMA, SMK itu yang Bendri kecewa. Nah, saya pikir Bendri kalau kecewa harus lihat masa aturan muncul bulan September, November mereka TKA, orang tidak persiapan sama sekali. Kalau kita SD SMP setahun kemudian kita masih punya persiapan. Nah, mari Bapak Ibu, saya mohon semua sudah les di sekolah ya. Nah, pengawas kita ada kasih turun untuk pastikan bentuk lesnya Bapak Ibu latihan. Nanti sebentar Pak Daud sudah kasih tahu kisi-kisinya, kompetensi yang akan diuji menurut 2 materi itu. Ya, jadi sekarang Bapak Ibu, kita satu persepsi sebelum saya masuk BD materi. Ada asesmen nasional, ada TKA, ada ujian sekolah. Sejak 2020 ujian nasional dicabut. Lalu kembalikan ke sekolah, kasih ujian sendiri, tentukan kelulusan sendiri. Lalu untuk mengambil kebijakan bantuan terkait indeks literasi setiap daerah menurut satuan pendidikan maupun numerasi, karakter dan lingkungan, pemerintah membuat satu program namanya asesmen nasional. Asesmen nasional itu ingin memotret kondisi satuan pendidikan. Misalnya SDG Namosai, kira-kira literasi rata-rata siswa itu seperti apa, level berapa, numerasi apa, karakter anak-anak itu lebih banyak seperti apa, ada bullying tidak, atau sekolah itu ramah, ya toh? Terus iklim satuan pendidikan seperti apa. Nah, itu diambil datanya menggunakan sebuah asesmen atau penilaian nasional disebut asesmen nasional. Maka karena mau memotret sekolah dia ambil sampel, tapi sampelnya SD kelas 5 mewakili sekolah itu, kemudian SMP kelas 8. Hasilnya akan diolah dalam rapor pendidikan. Jadi kalau daerah mau membuat program penguatan kapasitas siswa terkait literasi numerasi, maka mau lihat literasi numerasi sekolah mana yang paling rendah perlu diintervensi, bukan rapor pendidikan. Jadi tujuannya untuk apa? Mengambil potret secara komprehensif atau menyeluruh tentang kondisi satu satuan pendidikan dari sisi akademik yaitu literasi numerasi, non akademik yaitu survei lingkungan belajar dan survei karakter. Ini jelas ya untuk asesmen. Terus untuk menentukan siswa kelas 6 dan kelas 9, 12 naik kelas apa? Ujian sekolah dibalik ke sekolah masing-masing. Asesmen tidak menentukan kelulusan. Terus sekarang kesulitan lagi. Kalau kita mau memetakan apa mutu antar satuan pendidikan, mau pakai apa? Tidak bisa pakai asesmen, karena asesmen itu dia sampel, ya toh? Mau melanjutkan ke jenjang berikut SD ke SMP, SMP ke SMA, SMA ke perguruan tinggi, mau pakai rata-rata nilai? Tidak bisa karena apa? Alat ukur berbeda antar sekolah, tidak ada keseragaman. Ini sekolah pakai portofolio, ini hanya kumpul tugas, ini ujian sekolah tapi soal tidak jelas.
pemetaan mutu antar satuan pendidikan antar daerah dari aspek akademik belum ada alat ukur terstandar karena ujian nasional yang dipakai sudah dihapus. Maka dicari formatnya pengganti kan Indonesia kaya istilah loh. Tapi isi sana tidak masalah. Coba lihat pola TK model adopsi pola hanya namanya dibaptis mata pelajaran di sini TK kan begitu Pak? Iya kan menteri baru dengan baju baru, menteri lama dan baju lama, itu yang namanya inovasi. Nah begitu dong. Nah pertanyaan nanti orang tanya Bapak Ibu, apa tujuan dari TK ini? Kosong ada sesi, ada ujian sekolah, bikin repot siswa saja. Nah kalau kepala sekolahnya tahu lah itu aneh-aneh. Ini kepala sekolah. Iya, puji dan kami semua. Syukur dan terima kasih kami panjatkan kehadiran karena kasih dan kemurahan-Mu untuk masih menyertai kami hingga saat ini, untuk masih memberikan kami nafas kehidupan. Saat ini kami sedang makan bersama, kami mohon uluran tangan kasih-Mu, berkatilah makanan ini, kiranya makanan yang kami santap dapat memberikan kekuatan dan kesehatan bagi kami untuk melanjutkan tugas dan karya kami. Semua doa harapan ini kami mohon kepada lewat perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Iya, puji dan kami semua. Syukur dan terima kasih kami panjatkan kehadiran karena kasih dan kemurahan-Mu untuk masih menyertai kami hingga saat ini, untuk masih memberikan kami nafas kehidupan. Saat ini kami sedang makan bersama, kami mohon uluran tangan kasih-Mu, berkatilah makanan ini, kiranya makanan yang kami santap dapat memberikan kekuatan dan kesehatan bagi kami untuk melanjutkan tugas dan karya kami. Semua doa harapan ini kami mohon kepada lewat perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kalau mau pulang tidur, yang penting saya sudah omong supaya nanti besok kok Pak kami tahu soal omong-omong potong pikir biasa kok potong biasa pemalas memang. Ya kok potong buburan pemalas lupa kami ini ya begitu ya. Saya kasih tahu memang supaya jangan kaget. Jadi kalau memang mampu membiayai seluruh operasi 1 tahun, santai-santai saja. Tak usah ngurus itu banyak. Kok marah hanya jil? Papa Mama coba kami kira BPK sudah mulai masuk, kami sudah kirim-kirim data untuk pemeriksaan. Kita omong ratusan miliar, tapi terlambat kita Papa paling tinggi ya sekolah besar ke SMP dong 1 miliar lebih. Rata-rata kelola 300 juta, 100 lebih, 200 lebih. Bayar honor yang swasta setengah memang tinggal hanya berapa pemarahan lain. Kalau kerja lurus gampang, tapi kalau neko-neko coba mencari berita sini. Iya kan? Kenapa yang lain Desember suami, yang lain tidak emosi? Kita ini sedang tidak emosi, tapi memang di mana-mana ada terang yang akan mengeliputi jadi. Kita harus korek kita kepala sakit. Nah, begitu Bapak Ibu. Tolong ya, yang belum jilid laporan tahap 2 RTS saya mengerti kemarin saya habis dari sini, saya tunggu sore sampai jam 10 maksud saya. Segera-segera disahkan supaya orang bisa berintu ini. Sorry ya, Pak siapa? Pak Sepri. Saya segera sahkan supaya mereka bisa berintu dimasukkan juga. Bapak Ibu bisa hari Jumat selesai semua ya? Bisa. Bisa ya, artinya saya jawab. Artinya susah. Angkatannya semua merekomendasi saya. Nah itu. Kami tidak, kami punya kerinduan Bapak Ibu pergi sudah barang ada kasih kosong kas. Hanya syaratnya itu selesaikan itu ya. Bisa Jumat selesai semua ya? Yang negeri kalau tidak selesai Jumat tinggal saya buat surat Pak PLT tanda tangan naikkan ke Bapak Wali Kota ukuran kinerja. Malah Pak PT sarankan tembus ke inspektor periksa kenapa berbeda. Nah kalau kita susah di tingkat itu artinya kita bukan satu keluarga besar kan,
Makanya saya mohon, mari, karena apa? Saya mau menyelamatkan jangan sampai orang gila langsung blokir semua. Apa itu Bapak Ibu? Oke, yang berikut Bapak Ibu, kita ini sangat berkepentingan untuk TKA. Kemarin baru saya lihat ada beberapa daerah terkait hasil SMA, SMK itu yang Bendri kecewa. Ya, saya pikir Bendri kalau kecewa harus lihat masa aturan muncul bulan September, November mereka TKA, orang tidak persiapan sama sekali. Kalau kita SD SMP, setahun kemudian kita masih punya persiapan. Nah, mari Bapak Ibu, saya mohon semua sudah les di sekolah ya? Nah, pengawas kita ada kasih turun untuk pastikan bentuk lesnya Bapak Ibu latihan. Nanti sebentar Pak Daud sudah kasih tahu kisi-kisinya, kompetensi yang akan diuji menurut 2 materi itu. Ya, jadi sekarang Bapak Ibu, kita satu persepsi sebelum saya masuk BD materi. Ada asesmen nasional, ada TKA, ada ujian sekolah. Sejak 2020 ujian nasional dicabut. Lalu kembalikan ke sekolah, kasih ujian sendiri, tentukan kelulusan sendiri. Lalu untuk mengambil kebijakan bantuan terkait indeks literasi setiap daerah menurut satuan pendidikan maupun numerasi, karakter dan lingkungan, pemerintah membuat satu program namanya asesmen nasional. Asesmen nasional itu ingin memotret kondisi satuan pendidikan. Misalnya SDG Namosai, kira-kira literasi rata-rata siswa itu seperti apa, level berapa, numerasi apa, karakter anak-anak itu lebih banyak seperti apa, ada bullying tidak, atau sekolah itu ramah, ya toh? Terus iklim satuan pendidikan seperti apa. Nah, itu diambil datanya menggunakan sebuah asesmen atau penilaian nasional disebut asesmen nasional. Maka karena mau memotret sekolah, dia ambil sampel, tapi sampelnya SD kelas 5 mewakili sekolah itu, kemudian SMP kelas 8. Hasilnya akan diolah dalam rapor pendidikan. Jadi kalau daerah mau membuat program penguatan kapasitas siswa terkait literasi numerasi, maka mau lihat literasi numerasi sekolah mana yang paling rendah perlu diintervensi, buka rapor pendidikan. Jadi tujuannya untuk apa? Mengambil potret secara komprehensif atau menyeluruh tentang kondisi satu satuan pendidikan dari sisi akademik yaitu literasi numerasi, non akademik yaitu survei lingkungan belajar dan survei karakter. Ini jelas ya untuk asesmen. Terus untuk menentukan siswa kelas 6 dan kelas 9, 12 naik kelas apa? Ujian sekolah kembali ke sekolah masing-masing. Asesmen tidak menentukan kelulusan. Terus sekarang kesulitan lagi. Kalau kita mau memetakan apa mutu antar satuan pendidikan, mau pakai apa? Tidak bisa pakai asesmen, karena asesmen itu dia sampel, ya toh? Mau melanjutkan ke jenjang berikut SD ke SMP, SMP ke SMA, SMA ke perguruan tinggi, mau pakai rata-rata nilai? Tidak bisa karena apa? Alat ukur berbeda antar sekolah, tidak ada keseragaman. Ini sekolah pakai portofolio, ini hanya kumpul tugas, ini ujian sekolah tapi soal tidak jelas. Maka pemerintah kesulitan pemetaan mutu antar satuan pendidikan antar daerah dari aspek akademik, belum ada alat ukur terstandar karena ujian nasional yang dipakai sudah dihapus. Maka dicari formatnya pengganti kan Indonesia kaya istilah loh. Tapi isi sana tidak masalah. Coba lihat pola TK, model adopsi pola hanya nama yang dibaptis maka tidak jarang disederhanakan. TK, kan begitu Pak? Iya kan menteri baru dengan baju baru, menteri lama dan baju lama, itu yang namanya inovasi. Nah, begitu Pak? Nah, pertanyaan nanti orang tanya apa tujuan dari TK ini? Kok ada asesmen, ada ujian sekolah, bikin repot siswa saja. Nah kalau kepala sekolahnya tahu lah itu aneh-aneh. Ini kepala sekolah itu pilihan, bukan Pak Bupati tidak tahu, tapi itu pilihan. Mereka potong 310 miliar. Kemarin harap hitung lagi, tahu potong buat.
masih lanjut saya antarin lah. Beliau. Tinggal dia buat acara adat saja, Pak.